Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Ya, Miss Nela berharap kalian tetap semangat walaupun saat ini masih tetap belajar di rumah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran agama hari ini, kita akan memulainya dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini, dan saat ini Tuhan kami akan mulai belajar. Kiranya Tuhan menolong kami semua, berikan kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, dan juga semangat untuk kami terus belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, hari ini kita akan membahas kembali pelajaran minggu lalu, bab 1 masih tentang ibadah dalam perjanjian lama. Jadi pada zaman perjanjian lama, orang-orang biasanya menyatakan kasih mereka atau kehormatan mereka kepada Tuhan melalui persembahan korban. Nah, ini persembahan korban mereka ini merupakan ibadah mereka kepada Tuhan. Jadi bentuk-bentuk persembahan korban itu ada berupa binatang atau hewan, juga hasil panen yang mereka punya, yang mereka ada. Nah, mari kita perhatikan ada beberapa tokoh yang dicatat dalam Alkitab yang mereka persembahkan persembahan mereka kepada Tuhan sebagai ibadah mereka kepada Tuhan atau ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Yang pertama adalah Kain dan Habel. Kain dan Habel mereka ini adalah bersaudara. Kain mempersembahkan korbannya kepada Tuhan berupa hasil panen. Lalu kalau Habel mempersembahkan korbannya berupa hewan atau binatang, yaitu domba. Dan domba ini yang Habel berikan kepada Tuhan merupakan yang terbaik, yang tidak bercacat celah. Apa maksudnya? Tidak bercacat celah artinya domba yang tambun itu gemuk, yang bagus, bukan domba yang penyakitan. Itu yang terbaik yang dia persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah Abraham. Abraham adalah orang yang sangat mengasihi Allah, dan karena dia mengasihi Allah dan Allah telah melakukan yang terbaik bagi dia, dan kali ini Abraham pun mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang Abraham berikan kepada Tuhan adalah anaknya namanya Ishak. Jadi Abraham ini memberikan Ishak atau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan sebagai korban yang terbaik, sebagai bukti ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Lalu yang berikut adalah Yakub. Yakub juga mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa seekor lembu jantan atau betina, dan dia menyembelih korban itu di atas mezbah, dan dia persembahkan untuk Tuhan sebagai ibadahnya dia kepada Tuhan. Itulah ibadah dalam perjanjian lama atau bukti-bukti mereka menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, silakan menyampaikan sedikit pembahasan tentang persembahan dari Kain dan persembahan dari Habel. Apa yang dipersembahkan oleh Kain? Kain mempersembahkan korban dari hasil tanamannya. Lalu korban dari Habel adalah dia memberikan seekor domba yang tidak bercacat celah atau yang terbaik. Lalu kenapa korban yang diberikan Kain ditolak atau tidak diterima oleh Tuhan? Karena Kain tidak memberikan yang terbaik, dia memilih yang tidak baik, dia kasih ke Tuhan. Karena itu Tuhan tidak mau menerima persembahannya itu. Lalu kenapa Habel diterima?
persembahannya karena Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu apa akibatnya? Apa yang dilakukan Kain setelah dia tahu bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan dan mengindahkan persembahan dari adiknya Habel? Apa yang dilakukan? Kain hatinya panas, iri, lalu dia membunuh adiknya Habel. Ya, mari kita perhatikan bagian yang kedua adalah unsur yang dipakai dalam ibadah bagi orang Israel. Yang pertama adalah alat musik. Alat musik ini biasanya mereka menggunakan supaya memuji Tuhan dalam beribadah. Lalu yang kedua adalah doa. Mereka juga menganggap doa adalah hal yang penting dalam beribadah. Lalu yang ketiga adalah firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Kalau zaman PL atau Perjanjian Lama, firman Tuhan itu belum menjadi satu kitab seperti Alkitab kita saat ini. Tapi kitab yang disebutkan dalam Perjanjian Lama disebut sebagai Torah atau kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu ada 5 kitab masuk dalam kitab Torah yang mereka pakai untuk beribadah. Yang pertama adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang itu merupakan tradisi bangsa Israel dalam beribadah. Nah, tugas kalian hari ini adalah coba pikirkan atau perhatikan atau ingat kembali tradisi dari gereja masing-masing dalam beribadah. Biasanya di gereja itu unsur apa saja sih yang dipakai di gereja kalian dalam beribadah? Nanti silahkan tulis di di buku tugas lalu dikirimkan ke Miss Nela. Tugas kalian hari ini hanya itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.